Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, banyak orang Kristen menyerah di tengah pertandingan iman dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Mereka merasa sudah lama ikut Tuhan tapi hidupnya tidak mengalami perubahan berarti. Mereka terpedaya oleh bujuk rayu iblis yang menawarkan kenikmatan duniawi yang semu dan sesaat saja. Jika motivasi kita dalam ikut Tuhan hanya kejar materi saja, saudara, kita pasti akan kecewa. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus bukan karena mereka merindukan pribadi Yesus. Yohanes 6 ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena masalah ekonomi ini banyak orang Kristen kecewa, mengeluh dan bersungut-sungut. Mereka tenggelam dalam kesedihan, dalam penyesalan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, kebencian dan juga bahkan kepahitan. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan biarkan beban hidup yang ada menghalangi langkah kita dalam pertandingan iman ini, saudara. Seberat apapun tantangannya, kita harus terus berlari dan fokus kepada tujuan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, sehingga kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, selain itu, dosa adalah faktor utama yang merintangi kita untuk turut dalam pertandingan iman, sebab Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu berhentilah berbuat dosa. Saudara, ingatlah Mazmur 81 ayat 7 dan 8, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan, dalam kesesakan engkau berseru, maka aku Tuhan meluputkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah ini, membuat kami tidak boleh menyerah, karena hidup ini
adalah sebuah pertandingan. Pertandingan iman yang Engkau izinkan kami alami, kami hadapi. Banyak kerikil, banyak batu-batuan yang kami jumpai yang berliku-liku perjalanannya. Tapi kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan melewati setiap cabaran, setiap tantangan itu dengan kekuatan yang baru dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa memuji Tuhan juga karena Engkau menegaskan bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa. Karena itu kami harus menanggalkan beban dan dosa dan semua hal yang mengikat, yang menghalangi kami dapat mengalami kemenangan, yang menghalangi kami dapat menikmati kebaikan dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa biar setiap kami punya komitmen untuk tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur memuji Tuhan dan percaya setiap beban itu Engkau angkat dari bahu kami dan Engkau memberikan kelegaan, Engkau meluputkan setiap kami. Bapa, kami berterima kasih untuk kekuatan, kasih dan ketertiban yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ganti penyesalan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati, kebencian, kepahitan. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada Allah yang sanggup memberi kelegaan kepada setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar.
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama hampir 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.